Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat rumus pada Excel untuk metode Jacobi ya. Jadi membuat rumus ya, bagaimana membuat rumus metode Jacobi pada Excel. Nah, baik, kita lanjut ya. Kita ingin mencari akar dari sistem persamaan linear. Kita ingin mencari akar dari ini, sistem persamaan linear ini ya. 4x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 11 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan metode Jacobi ini ya, kita gunakan metode Jacobi. Kita buat setiap persamaan dalam bentuk persamaan x gitu ya, dalam bentuk persamaan x. Misalkan kita buat ini persamaan yang pertama, kita buat seperti ini ya, x1 dan seterusnya ya. Kemudian persamaan yang kedua ya, persamaan yang kedua kita buat seperti ini ya. Jadi yang kedua itu nanti jadi ini negatif x ya. Saya coba x1 ya ditambah 2 ya, 2x 2 sama dengan 3 gitu ya. Maka x2 nya 2x2 ya, 2x2 sama dengan 3 ya. Yang ini dia pindah ke sini, pindah ruas jadi plus ya, plus x1 ya. Jadi plus x1 ya, maka x2 nya itu adalah 3/2 ya, 3/2 x ditambah x1 ya dibagi 2 ya, karena di sininya ada 2 ya. Nah, itu untuk membuat persamaan dalam bentuk x1 x2. Jadi kita buat persamaan dalam bentuk x1, x2 dan x3. Nah, seperti ini persamaannya. Nah, dalam metode Jacobi kita memberikan nilai awal. Nah, nilai awalnya itu adalah 111 ini sebenarnya bebas ya. Nilai awal ini bebas. Tapi di sini yang diberikan angka 1111 ya. Boleh saja 101 atau 110 atau 234 boleh saja ya. Tapi di sini nilai awal yang diberikan adalah 111 ya. Nah, setelah itu ya, setelah nilai awal diberikan ya, nanti kita setelah nilai awal diberikan itu sebagai catatan nilai awal, nanti nilai awalnya dimasukkan ke masing-masing persamaan yang baru ya. Jadi 1 nanti dimasukkan ke sini ya, oke, dimasukkan ke persamaan-persamaan yang tadi kita buat. Nah, sekarang bagaimana kita membuat di Excel-nya? Nah, kita buat ini rumus di Excel x1 ya. Kita tulis x1 di sini, x11. Ini artinya 1 ini merupakan x1 dan 1 yang kedua itu adalah iterasi ke-1 ya. Jadi iterasi ke-1. Ini nilai x1-nya 1, nilai x2-nya dan nilai x3-nya nanti dia diambil dari sini ya. Nah, itu diambil dari sana ya. Oke, kita buat rumusnya. Nah, rumusnya di sini kita buat ya. Nah, di sini 11/4 ya, kita ketik 11/4 ya. Oke, kita buatkan dulu ya. Kita buatkan dulu ya. Kita buat ini sama dengan ya, dalam kurung ini 11/4 ya. Kurung tutup, kemudian kita kurangi ya. Kurung buka 1/2 ya. Ini kurung buka ya. Kurung buka sebagai tanda kali dengan x2 ya. X2 itu diambil dari di sini ya. X2 itu kita ambil dari C2 ya. Karena X2 ada di berada di selnya C2. Berarti di sini C2 ya. C2 kurung tutup ya. Kurung tutup 2 kali ya. Nah, berarti dia menandakan bahwa operasi yang bilangan yang tengah. Kemudian kita kurangi kurung buka 1/4 ya. Kurung buka lagi ya.
X3 nya itu ada di D2 ya, D2. Nah, kurung tutup ya, tutup lagi. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Oke, ada yang salah ini ya. Oke, rumusnya ini 11/4 ini ya. 11/4. Nah, ini jawabannya jadi. Nah, nanti rumus yang berikutnya, rumus kedua kita buat lagi rumus ini ya. Kita buat rumus lagi. Rumus yang kedua X2. Jadi X2-nya adalah X21, artinya mencari nilai X2 pada iterasi pertama ya. Jadi di sini belakangnya satu semua karena ini menunjukkan iterasi pertama ya. Pada percobaan mencari akar yang pertama ya. Maka kita dapatkan ya, ini kita ketik lagi rumusnya 3/2, ini 3/2, kemudian ditambah 1/2 dikali B3. Kenapa B3? Karena di sini X1-nya itu ada di B3 gitu ya. Nah, kemudian kita cari rumus yang berikutnya ya, yang X31 ya. Kita dapatkan rumus X31-nya ya. Nah, seperti ini kita tuliskan kurung buka 4 ya, karena ini satu kesatuan. Sebenarnya sih nggak pakai kurung juga nggak apa-apa sih kalau yang ini. Boleh kita coba ya, kita coba ya, kurangkan kurungnya. Ya, nilainya akan sama ya. Jadi 4 dikurangi nilai yang tengah ini dalam kurung ini, kemudian dikurangi nilai yang dalam kurung ini ya, maka dihasilkan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita masukkan angka 1. Angka 1 ini dari mana? Angka 1 ini ya diambil dari sini. Karena X1-nya 1 ya. Kemudian X2-nya 1 juga, X3-nya 1. Nah, ini dia diambil dari sini. 1 1 1 ya. Nah, maka didapatkanlah 1 1 1 ya. Kemudian untuk mencari X2-nya kita masukkan aja 1 lagi. Jadi dari nilai awal ini kita masukkan lagi ke X2 ya, masukkan lagi ke sini ya, 1 1 ya, didapatkan 1 1 1 ya. Kemudian X3 juga sama, 1 1 1. Maka nanti kita dapatkan ini nilai X1 ya, ini untuk nilai X1 ya, nilai X1, ini nilai X2, dan ini nilai X3. Jadi kita punya iterasi ke-1-nya adalah 2 3 3,25 ya. Nah, nilai X pada iterasi ke-1. Selanjutnya pada iterasi kedua, maka ini dikasih simbol ya, dikasih simbol dengan X12, di sini X22 dan X32. Kita ingin mencari X1 pada iterasi kedua, mencari X2 pada iterasi kedua, dan mencari X3 pada iterasi kedua ya. Nah, di sini tinggal copy aja nih, tinggal copy yang ini semua ya. Kemudian tinggal kita masukkan ya, kita masukkan yang di sini ya, masing-masing ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini dan ini ke sini gitu ya. Nah, kita masukkan sama ya. Kita masukkan sama ke masing-masing ini sini ya. Nah, ini juga ke sini. Kita masukkan, maka kita dapatkan nilai X1 pada iterasi kedua, kemudian nilai X2 pada iterasi kedua, dan nilai X3 pada iterasi kedua juga ya. Maka kita dapatkan nilai sedemikian ya. Selanjutnya mencari iterasi ketiga ya. Kita mencari iterasi ketiga. Nah, ini ya. Kita masukkan angka-angkanya yang ini ke sini, barisan ini X1, ini X2-nya, dan ini X3-nya. Maka ini nilai iterasi ketiga ya, didapatkan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan coba, nah ini nilai iterasi ketiga. Nilai iterasi ketiga tuh ini. Nah, di sini X3, di sini iterasi ketiga. Nah, nilainya ya 0,85, 1,9675 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana saya mau mencari iterasi keempat? Nah, nilai ini ya. Kita coba nilai ini. Kita coba nilai ini ya. Nah, maka untuk mencoba nilai ini kita nggak usah lagi buat rumus yang baru. Kita tinggal copy aja dari sini. Kita copy ya. Kita dapatkan. Nah, ini ya. Nah, tinggal kita masukkan yang nilai ini ya. Nah, ini udah masuk semua. Kemudian ini nilai masuk semua, dan ini ya sudah masuk ke sini. Berarti kita dapatkan nilai iterasi keempatnya, ininya ini ya. Nah, ini dan ini terakhir ya. Nah, ini iterasi keempat, ini kita nanti edit
Ini iterasi pada iterasi keempat ya. Oke, ini iterasi keempat, tinggal nanti kita rubah ya angka-angka yang di sininya ya. Nah, yang ini ya kita ganti dengan angka yang ada di sini ya pada iterasi keempat. Iterasi kelima tinggal kita copy ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, kita lanjutkan ke Gauss Seidel. Nah, bedanya untuk Gauss Seidel sama, kita bikin persamaannya ya, persamaannya sama dengan yang tadi, kita gunakan persamaannya yang ini ya. Jadi persamaannya sama ya, dan nilai awalnya pun ya sama. Di sini nilai awalnya sama, maka di sini yang dimasukkan nilai awalnya sama, ini nilai awalnya sama, dan ini nilai awalnya juga sama ya. Nah, perbedaannya ya, perbedaannya, nah untuk mencari X2 itu rumusnya ini. Nah nih, X2 itu rumusnya ini 3/2 ditambah 1/2 dikali X2. Nah, X2 nya ini dia diambil dari ini X1 ya, ini X1, sorry, ini X1 ya, bukan X2. Di sini berarti X1 rumusnya tuh. Oke, sini rumusnya adalah X1, berarti X1 nya diambil dari sini, jadi yang dimasukkan ini ya, dia dimasukkan sini. Jadi untuk mencari X2, X1 nya diambil dari X sebelumnya. Berbeda kalau tadi dengan menggunakan rumus metode Jacobi. Kalau Jacobi ini semuanya sama ya. Nah, kalau di metode Gauss Seidel ini dia tidak sama, karena dia ini diambil dari nilai sebelumnya ya, pada iterasi, bukan pada iterasi pada X sebelumnya. Kemudian pada kita mencari X3, di sini yang dibutuhkan adalah X2 dan X1 dan X2. X1 nya kita masukkan angka ini ke sini ya, ini ke sini X1 nya ya. Kemudian X2 nya, oke, X2 nya kita ambil dari sini X sebelumnya. Nah, ini X2 nya kita ambil dari sini X2. Kalau ini dia tidak diperlukan ya, bebas saja ya. Nah, jangan dulu masukkan, mau disimpan 0 pun itu nggak masalah. Kalau saya simpan di sini 0 ya, ini dia nggak masalah, nggak pengaruh, karena dia rumusnya tidak melibatkan bilangan. Di sini tidak ada X3 karena ya X3 yang kita cari ya. Nah, selanjutnya kita mencari iterasi kedua ya. Ini nanti bisa diganti ya, ini nanti diganti, ini ganti ya, ini diganti nanti dengan menggunakan ini ya. Nah, X2 ya, caranya ya tinggal di copy aja nih, ini kita copy, simpan ke sini ya. Nah, kemudian yang melibatkan sini X di sini untuk mencari X 21 adalah X2 dan X3. X2 nya diambil dari mana? X2 nya dia diambil dari sini ya, X3 nya dia diambil dari sini, dari sebelumnya ya. Jadi bukan lagi angka 1, kalau tadi kan bukan lagi diambil dari ininya ya, dari sini kan gitu ya. Nah, kemudian kita mau mencari X2 ya, yang ininya dia diambil dari sini, jangan dari sini, tapi dia diambil dari sini, dari sebelumnya ya. Nah, itu dan seterusnya ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba mau mencari ini iterasi keberapa ya, 1008 ya, iterasi ke-3. Sekarang kita mau cari iterasi keempat, kita tinggal copy aja, copy, kita iterasi keempat ya. Oke, nah, kita lihat iterasi keempat ya. Yang dibutuhkan di sini adalah X2 dan X3. X2 nya kita ambil dari sini ya, X2 nya berarti kita X2 nya ini adalah E17. Nah, jadi kita disimpan di sini X2 nya E17 ya. Kemudian di sini X3 nya adalah E18 ya. Nah, maka kita dapatkan nilai iterasi ya. Nah, oke, X2 nya, oh ini ya, ini yang ini iterasi kedua, ini iterasi ketiga udah betul. Oh, ini yang masih salah ya. Ini kita coba iterasi, ini iterasi ketiga, ini iterasi ketiga nih. Ini iterasi ketiga ya, adalah 1,00088, 1,0088. Jadi kita dapatkan X2 dan X3. X2 nya kita dapatkan X2 ya. X2 nya itu dari E ya. Oke, 10, kemudian
Ya, ini udah betul. Kemudian kita dapatkan di sini E16 ya, E16. Ini E16 kita dapatkan di sini ya. Ini kita dapatkan ini ya. Itu ya. Selanjutnya kita mau mencari X3 ya, 2,999. Berarti di sini X3 ya, X3 yang didapatkan X1 dan X2. X1-nya kita ambil dari sini ya, X1-nya. Nah, kita coba di sini E16 ya. E16 dan X2 ya. X2-nya oke ya. X2-nya kita ambil dari sini ya. X2-nya kita ambil dari sini. Jadi berapa? E17. Oke, sorry, E17 ini ya. E17. Nah, kita dapatkan E17 ya. Ini iterasi ketiga ya. Iterasi ketiga ya. Nah, ini iterasi ketiga. Kita dapat ini ya. Ini iterasi ketiga yang didapat ini sama dengan ini. Iterasi ketiga dia sama dengan ini. Ya. Kemudian kita cari iterasi yang keempat ya. Nah, ini sudah dapat ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang kita sudah dapat ini ya. Karena rumusnya ada X2, X3. X2-nya sudah kita gunakan yang dari sini ya. X2-nya kita pindahkan ini ke sini ya. X3-nya dia pindahkan ke sini ya. Sorry. Yang ini kita pindahkan ya. Yang ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang ini kita pindahkan dia ke sini ya. Maka saya dapatkan X1-nya ya. Selanjutnya kalau kita sudah dapatkan X1, yang X1 ini ya, kita masukkan ke sini ya. Ke mana? Oh, X1 ya, ke sini ya. Nanti kita dapatkan, kita coba ya. Tiga. Nah, kita dapatkan 1996 ya. Selanjutnya yang terakhir ya, kita masukkan X1 dan X3. X1-nya ini ya, X1 dan X2. Berarti kita masukkan berapa? E23 dengan berapa ya? E24. E24 ya. E24 oh, di kesini ya. E24 ya, kesini E24. Nah, ini enggak usah ya. Nah, ini 3,51 ya. Kita sudah punya di sini 3,51 ya. Ini sama dengan ini ya. Nah, jadi polanya dia seperti ini ya. Ini masuk ke sini ya. Kemudian yang X1-nya ya masuk ke X2, kemudian X2 masuk ke X3 dan X3 untuk X3 ya X1 dan X2 ya. Nah, seperti itu perbedaan metode Gauss-Seidel. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan silakan dicoba untuk mencari nilai iterasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.